Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Destiana Anggraini dengan NIM 080128242905. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari jurnal matematika, yaitu jurnal internasional yang sudah saya rangkum untuk dipaparkan pada presentasi kali ini, yaitu jurnal yang saya ambil dari Google Scholar. Itu berjudul Mathematical Modeling of Real Estate Financial Analysis of Mortgage Loan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu abstrak dari jurnal tersebut, yaitu matematika keuangan untuk pemodelan matematis analis keuangan real estate atas pinjaman hipotek dibahas dalam artikel ini. Matematika keuangan menggambarkan penerapan metode matematis dan pemodelan matematis untuk memecahkan masalah keuangan. Bidang ini juga dikenal dengan istilah financial engineering, quantitative finance, atau computational finance. Tingkat bunga yang dapat disesuaikan atau ketentuan pembayaran variabel yang berubah sesuai kondisi ekonomi juga ditinjau. Selain itu, dilakukan perbandingan grafis antara hipotek dengan pembayaran tetap atau constant payment mortgage dan hipotek dengan penyesuaian terhadap tingkat harga atau price level adjusted mortgage. Bisa kita singkat yaitu PLAM. Itu model matematis dijelaskan dengan contoh dan perhitungan dilakukan menggunakan perangkat lunak matematika. Kemudian penelitian ini bermanfaat bagi individu yang ingin memahami investasi real estate dan pengambilan keputusan pembiayaan. Kemudian pada bagian pendahuluan, istilah real estate berasal dari kata realty yang berarti tanah dan segala sesuatu yang melekat secara permanen, seperti bangunan. Segala hal lain yang dapat dipindahkan seperti mobil, saham, dan rekening bank disebut personality. Maka bagian harta dari seseorang yang berupa reality disebut real estate. Sewa memberikan hak penggunaan sementara atas real estate, sementara hipotek memungkinkan pemilik real estate meminjam uang dengan jaminan properti tersebut. Pembentukan sewa dan hipotek menghasilkan aset keuangan real estate yang menunjukkan pentingnya sektor ini dalam perekonomian. Kemudian manfaat investasi real estate itu yang pertama ada arus kas atau cash flow, di mana itu selisih antara uang masuk dan uang keluar. Kemudian kedua, perlindungan pajak atau tax shelter, itu penghematan akibat perlakuan pajak khusus. Kemudian yang ketiga adalah hasil penjualan atau profits of sale, yaitu uang yang diperoleh saat properti dijual. Adapun tujuan dari penelitian dari jurnal tersebut adalah menyelidiki masalah inflasi dan penentuan harga hipotek, serta meninjau hipotek dengan penyesuaian tingkat harga atau plan. Di mana dalam artikel ini itu membahas yang pertama penentuan suku bunga hipotek. Kedua, dampak inflasi terhadap peminjam dan pemberi pinjaman. Kemudian yang ketiga, perbandingan hipotek, bunga tetap, dan PLAM. Keempat, itu penggunaan rumus keuangan serta perangkat lunak matematika. Kemudian ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga kredit hipotek atau mortgage interest rates. Yaitu yang pertama ada tingkat bunga real pertimbangan dasar, di mana dalam membahas suku bunga pasar pada pinjaman hipotek,
Kita perlu mengingat bahwa suku bunga ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Salah satu hubungan mendasar yang umum pada investasi yang membutuhkan penggunaan dana dalam perekonomian adalah bahwa investasi tersebut harus menghasilkan setidaknya tingkat bunga real, di mana tingkat bunga real ini merupakan tingkat bunga minimum yang harus diperoleh oleh para penabung agar mereka terdorong untuk menunda konsumsi saat ini demi konsumsi di masa depan. Kemudian ada risiko suku bunga dan ekspektasi inflasi. Selain tingkat bunga real, hal penting lain yang selalu menjadi perhatian investor dalam pengambilan keputusan investasi adalah bagaimana inflasi akan mempengaruhi hasil investasi mereka. Tingkat inflasi menjadi sangat penting terutama bagi investor dan pemberi pinjaman yang memberikan pinjaman dengan tingkat bunga tetap untuk jangka waktu panjang. Sebagai contoh, jika inflasi yang diperkirakan pada saat pemberian pinjaman sebesar TK 100.000 adalah 6%. Namun, ternyata inflasi aktual mencapai 8%. Maka suku bunga yang dikenakan seharusnya disesuaikan. Dengan demikian, inflasi yang diantisipasi saat pinjaman dibuat adalah sebesar 6%. Kemudian yang ketiga ada risiko pelunasan dini atau prepayment risk, di mana risiko bahwa peminjaman akan dilunasi lebih cepat ketika tingkat suku bunga pasar turun di bawah tingkat suku bunga kontrak pinjaman disebut risiko pelunasan dini atau prepayment risk. Kemudian yang keempat ada risiko lainnya, di mana terdapat juga risiko tambahan yang dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman dan investor yang dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman atau investasi. Sebagai contoh, likuiditas atau kemudahan menjual kembali pinjaman atau investasi di pasar akan mempengaruhi besarnya premi yang harus diperoleh. Adapun surat berharga yang mudah dijual dan diperjualbelikan di pasar yang mapan akan membutuhkan premi yang lebih rendah dibandingkan dengan surat berharga yang sulit dijual kembali. Mana risiko ini disebut risiko likuiditas atau liquidity risk. Kemudian yang kelima, itu ada ringkasan faktor-faktor penting dalam penentuan harga hipotek, di mana tingkat suku bunga yang dikenakan pada suatu pinjaman hipotek tertentu bergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, tingkat bunga real. Kedua, inflasi yang diantisipasi. Ketiga, risiko suku bunga. Keempat, risiko pelunasan dini. Dan kelima, ada risiko lainnya. Hubungan antara faktor-faktor tersebut dapat dirangkum secara umum, yaitu sebagai berikut, di mana I itu sama dengan R ditambah P ditambah F. I sama dengan R ditambah P ditambah FI sama dengan R ditambah P ditambah F. Dengan kata lain, ketika menentukan atau menetapkan tingkat bunga I pada suatu pinjaman hipotek, pemberi pinjaman harus menambahkan yang pertama, premi risiko atau P yang cukup tinggi untuk mengkompensasi risiko gagal bayar dan risiko lainnya. Serta ada premi inflasi, itu F, yang mencerminkan inflasi yang diantisipasi. Sehingga mereka dapat memperoleh tingkat bunga real atau R yang kompetitif dengan tingkat pengembalian real dari peluang investasi lainnya di perekonomian. Di mana itu sebagai contoh ada
pada gedung dan rumah. Kemudian ada inflasi dan masalah penetapan harga hipotek. Inflasi memiliki kaitan erat dengan pembiayaan hipotek dan menimbulkan kesulitan bagi pemberi pinjaman atau lenders maupun peminjam atau borrowers yang menginginkan pinjaman dengan pembayaran tetap atau constant payments loans dan tingkat bunga tetap atau fixed interest rates. Misalkan, pada awalnya diberikan pinjaman sebesar 1 juta. Pada saat tidak ada inflasi yang diharapkan, pinjaman ini diharapkan akan berlangsung selama 12 tahun. Karena tidak ada inflasi, premi inflasi atau F itu tidak diperlukan. Oleh karena itu, pemberi pinjaman akan memperoleh tingkat pengembalian yang setara dengan tingkat bunga bebas risiko atau R, ditambah premi risiko atau P selama periode pinjaman tersebut. Diasumsikan bahwa tingkat bunga yang dikenakan dalam kondisi seperti ini adalah 4%, yang terdiri dari 3% bunga real dan 1% premi risiko selama masa pinjaman. Dengan asumsi pinjaman memiliki pembayaran tetap dan suku bunga tetap dalam lingkungan tanpa inflasi. Pemberi pinjaman akan menerima pembayaran tetap sekitar 8.753,34 per bulan. Berdasarkan konstanta pinjaman untuk tingkat bunga 4% selama 12 tahun, jumlah ini bisa kita gambarkan dalam grafik pada gambar kedua sebagai garis lurus RP sepanjang masa pinjaman, di mana ketika tingkat inflasi yang diharapkan meningkat menjadi 45%, hal ini menyebabkan kenaikan 30% pada pembayaran hipotek bulanan dari yang awalnya itu 8.753,34 menjadi 11.380,3 atau selisihnya itu sekitar 2.627, di mana peningkatan ini signifikan dalam pembayaran bulanan. Ini dapat dengan mudah kita lihat pada kurva NVD dalam gambar berikut. Nah, ada gambar grafik berikut. Maaf, kurva. Di mana kurva NPD ini menunjukkan nilai real dari pembayaran bulanan yang akan diterima pemberi pinjaman selama periode pinjaman 12 tahun. Kurva ini penting karena pemberi pinjaman dengan menyadari bahwa inflasi akan terjadi, memahami bahwa aliran pembayaran tetap sebesar 11.380,3 yang diterima dari waktu ke waktu akan semakin berkurang nilainya secara real akibat penurunan daya beli. Kemudian untuk memperoleh tingkat bunga real yang sama, nilai real dari aliran pembayaran atau NPD harus lebih besar daripada rupiah pada tahun-tahun awal, karena nilainya akan turun di bawah rupiah pada tahun-tahun berikutnya, di mana hubungan ini itu disebut sebagai kemiringan atau tilting. Aliran pembayaran real di tahun-tahun awal yang bertujuan untuk mengimbangi penurunan daya beli di tahun-tahun selanjutnya. Ada satu pengamatan terakhir mengenai efek kemiringan atau till effect adalah bahwa semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin besar pula efek kemiringannya yang akan ditunjukkan pada gambar ketiga. Itu berpengaruh dari peningkatan inflasi dari 5% menjadi 8% per tahun, yang menggambarkan semakin besarnya kemiringan aliran pembayaran real akibat inflasi yang lebih tinggi. Nih, pada kurva ini menunjukkan
pembayaran bulanan yang disesuaikan dengan inflasi sebesar 8%, mengindikasi bahwa nilai real pembayaran bulanan pada hipotek dengan suku bunga 12% lebih tinggi dibandingkan dengan nilai real pembayaran pada hipotek dengan suku bunga 9% selama sekitar 5 tahun pertama masa pinjaman. Dalam efek kemiringan atau tail effect ini membuat peminjam semakin sulit untuk memenuhi syarat mendapatkan pinjaman berdasarkan pendapatan mereka saat ini. Karena pembayaran awal yang lebih tinggi harus dilakukan dari pendapatan yang juga nilainya semakin menurun akibat inflasi. Di mana salah satu konsep yang telah dibahas itu hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan dan pembayaran yang bervariasi, di mana salah satu konsep yang telah dibahas sebagai solusi terhadap ketidakseimbangan pada lembaga simpanan adalah Price Level Adjusted Mortgage atau PLAM, yaitu hipotek yang disesuaikan dengan tingkat harga atau inflasi. Dalam PLAM, suku bunga hipotek atau I terdiri dari tiga komponen utama, yaitu I sama dengan R ditambah P ditambah FI, sama dengan R ditambah P ditambah FI, sama dengan R ditambah F, di mana R itu tingkat bunga real yang diharapkan, atau expected real rate of interest. P itu premi risiko atau risk premium. Dan F itu tingkat inflasi yang diharapkan atau expected inflation. Setelah nilai awal untuk R dan P diperkirakan, saldo peminjam PLAM akan disesuaikan naik atau turun sesuai dengan indeks harga atau price index. Misalnya, indeks harga konsumen CPI. Kemudian pembayaran bulanan akan dihitung berdasarkan saldo pinjaman baru yang telah disesuaikan terhadap inflasi tersebut. Sebagai contoh, misalkan sebuah hipotek diberikan sebesar 1 juta untuk jangka waktu 20 tahun dengan tingkat bunga persen atau R tambah P. Pemberi pinjaman dan peminjam menyetujui bahwa saldo pinjaman akan diindeks berdasarkan indeks harga konsumen atau CPI dan disesuaikan setiap tahun. Jika diasumsikan inflasi berlanjut dengan tingkat 5% per tahun selama sisa peminjaman, maka yang pertama, saldo peminjam akan meningkat setiap tahun sesuai kenaikan indeks harga. Yang kedua, pembayaran bulanan juga akan meningkat secara bertahap untuk menyesuaikan nilai realnya terhadap inflasi. Yang ketiga, sehingga nilai real dari peminjam dan pengembalian tetap stabil meskipun terjadi perubahan daya beli akibat inflasi. Dengan demikian, PLAM dirancang untuk melindungi pemberi pinjaman dari penurunan nilai real, pembayaran akibat inflasi, dan membantu menjaga keseimbangan ekonomi antara pemberi, peminjam, dan pemberi pinjaman, dan peminjam dalam jangka panjang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.